besok kita ketemu, besok ke bawa polisi, kita ketemu di lapangan. Waktu itu adalah gerbang dikunci sama mereka, gerbang kunci digembok, anak-anak di dalam nggak bisa keluar. Tukang tuh pada, kalau hari ini gerbang nggak dibuka, lu semuanya ngandap. RT, RW, anak-anak muda, gua kandangin semuanya. Gua bilang gitu. Ini gua direkam kan. Ini kalau KRT-nya denger ketawa nih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi. Di channel ini kita akan mengupas perjalanan dan menggali inspirasi. Kali ini spesial banget. Terima kasih ada Bang Reno nih yang dari Renovasia brandnya. Kita akan kupas perjalanan Renovasia ini. Ini bisa dibilang lumayan singkat nih dan bagus banget perkembangannya. Jadi kita bakalan banyak banget dapat inspirasi di sini. Nah, mungkin boleh disapa dulu Bang Reno, teman-teman. Ya, selamat sore. Kebetulan sore ya. Iya, beneran sore. Gak tahu nanti nontonnya kapan ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelani. Cuman nama panggung aja. Karena kebetulan kita brandingnya renovasi ya, jadi kita kasih nama Bang Reno. Demikian teman-teman. Siap, terima kasih Bang Jelani. Saya sebenarnya udah tahu ya namanya Jelani, cuma kan memang brandingnya Renovasi ya, dan berapa kali konten yang naik tuh Bang Reno. Bang Reno, bener. Jadi gue tuh pengen manggilnya Bang Reno gitu. Iya. Biar teman-teman biar ingat nih Renovasi ya. Iya, iya. Silakan. Oke. Aman ya Bang Reno? Aman. Ya. Bang Reno mungkin boleh cerita dikit nih awal dibentuknya Renovasia tuh gimana ceritanya? Gue denger sih kayaknya pernah datang sekelibat tuh tiba-tiba dipaksa berhenti kerja ya. Boleh coba mungkin? Ya, ceritanya 2021 COVID. Ya. COVID luar biasa ya, guncangannya buat di sektor, ya semua sektor lah. Misalnya di sektor, kalau di kesehatan kayaknya lagi panen. Iya. Nah, cuma di properti luar biasa sehingga banyak yang pada bubar lah. Nah, termasuk di kantor saya waktu itu kita ada goncangan gitu. Nah, saya sebenarnya udah cukup lama sih ingin usaha sendiri sebenarnya, sudah cukup lama. Nah, kan gabung di TDA juga dari zamannya Om Dudung. Udah hampir sekitar 5 atau 7 tahunan kayaknya deh. Cuma emang belum ada momentum yang pas saat itu, sehingga kadang-kadang posisi pojok itu kita akhirnya mau nggak mau harus udah nggak bisa lari kemana-mana nih. Pojok itu maksudnya posisinya gimana tuh? Pada Pojok ya dalam artian bahwa ya saat COVID kan di tempat kerja yang lama sudah nggak ada aktivitas, dalam artian sudah bos menyatakan bahwa kita akan tutup nih. Itu pilihannya kerja lagi, nyari tempat kerja lagi, atau saya usaha gitu. Nah, faktor yang saya pertama, saya belajar dari Ronald Williams ya, bahwa semua itu di usia 40 dia diangkat sebagai rasul. Ini di luar dari inilah ya, apa namanya, masing-masing paham lah ya. Cuman kebetulan saya senang baca siro, sehingga saya berpikir bahwa usia 40 itu adalah usia paling ibaratnya puncaknya. After 40, kalau kita nggak benar-benar ngambil keputusan besar, dalam artian keputusan yang dalam hidup kita nih ya, kita mau ngapain, kayaknya agak berat kesananya. Sehingga ini di 40 ini harus membuktiin gue bisa. Itu akhirnya awalnya sih COVID. Kemudian terkait
Renovasia kebetulan kita gabung di TDA yang di atas. Alhamdulillahnya waktu itu Pak Teguh pada saat COVID itu khusus pelayan TDA. Jadinya teman-teman yang posisinya sebagai apa namanya, pelayan TDA, pengurus lah ya, pengurus, Pak Teguh minta siapa yang mau ikut KMB sama saya. Itu satu kesempatan besar tuh, saat itu. Pak Teguh gitu, siapa sih yang kenal Pak Teguh, kan kita dengar Pak Teguh ketemu Teguh gimana orang Namanya harum banget ya. iya keren banget pokoknya. Makanya biasanya ngisi inilah ngasih motivasi dan lain-lain, walaupun motivasinya kadang-kadang kan jarang yang motivasi yang kita dengar enak, cuman kan bisa jadi itu ada hal yang baik. Makanya ketika Pak Teguh menawarkan untuk mentoring, langsung saya ambil. Tahun 2021 itu. Ya, 2001 saya ambil. Kemudian cuman yang agak sedikit kaget pada saat pertemuan pertama, Pak Teguh cuma minta bahwa saya minta yang ikut KMB sama saya tidak ada yang berstatus karyawan. Berarti Saat itu saya masih gabung sama kantor kan, belum memutuskan untuk resign lah. Gimana nih ya? Gitu. Nah itu jadi satu ini juga tuh. Akhirnya ini keputusan besar ya. Gitu. Nggak semua orang berani. iya. Nggak semua orang berani. Saya cuma bilang nggak semua orang berani ngambil keputusan ini. Cuman tadi saya belajar dari Siro bahwa saya bilang waktu itu masih usia 38, 39 ya. Ini udah dekat lagi nih 40 nih. 40 gua nggak ambil keputusan besar, selesai nih dua nih gitu ibaratnya ya. Makanya beneran bismillah. Yang pertama diskusi tetap sama istri di rumah ya, yang ngecek lah kira-kira Bun, ini nggak boleh ikut KMB, ini nggak boleh harus karyawan, karena alasannya Sari sih bagus Pak Teguh itu nggak mau ngezolimin perusahaan, karena kalau lu bikin usaha sementara lu masih masih kerja, itu pasti bakal ini tuh bertabrakan nanti. Iya, ada Ya, waktunya yang harus waktu, kerja. pikiran dan lain-lain, sehingga bos lu udah bayar sekian berharap lu maksimal, ternyata lu nggak bisa ngasih maksimal, lu otak lu sebagian kebayar atau kepikiran untuk usaha lu. Itu yang Pak Teguh berpikir bahwa setiap pengusaha pasti pengen minta karyawannya maksimal. Tuh saya nggak senang dinilai itu buat orang yang masih posisi karyawan masih ikut apa namanya, ibaratnya usaha, kalau mau usaha full gitu, fight gitu. Makanya saya ngomong sama istri, siapa nggak nih? Alhamdulillah istri mendukung. Alhamdulillah. Ayo, yang penting kita cek dulu rekening tabungan masih aman nggak? Dicek ya, kayaknya sih buat ya 5 bulan sampai setahun kayak masih aman lah, kalau nggak ada sesuatu yang besar lah ya. Ya udah, masa dalam 1 tahun nggak ada kerjaan gitu. Walaupun ada gitu, ada teman cerita yang gue setahun gak dapat kerjaan gitu. Cuman bismillah lah, mungkin setahun gak dapat kerjaan lagi, kan basicnya gue marketing lah. Iya. Jadi bismillah. Jadi akhirnya diputuskan resign kerja, Desain. terus langsung bikin renovasi atau ada yang lain dulu? Ya jadinya selesai resign, kemudian pertemuan berikutnya KMB berikutnya gue laporan sama Pak Teguh dong. Pak Teguh, gue udah resign dengan ceria gitu kan. Pak Teguh yang bengong gantian. Ekspresinya pasti ingat banget tuh sampai sekarang. Pokoknya Pak Teguh cuma bilang jangan salahin gue. Kata gue siapa ada orang kata gue. Kemarin ya nyuruh gue resign gitu, karena gue udah resign. Karena posisi gue waktu itu jadi manajer udah ya, manajer marketing gitu. Gue dapet fee per unit gitu kan, kemudian juga dapet bonus, dapet gaji juga gitu. Udah ibarat lah, luar biasa lah. Coba lihat tadi bahwa balik lagi bahwa ketika keputusan itu udah diambil, udah bismillah, gue bilang Pak Teguh, saya yakin Pak Teguh, bismillah. Jangan nyalain saya, kata Pak Teguh, kalau ini keputusan kamu, iya Pak, bismillah Pak, insya Allah. Bantu saya, ajarin saya maksimal Pak. Bagi saya ilmu sebanyak-banyaknya, saya hari ini saya kosongin gelas saya benar-benar maksimal. Sehingga perjalanan KMB sampai di finish terakhir KMB alhamdulillah jadi menti terbaik Pak. Luar biasa, menti terbaik. Lawannya bukan kacang-kacang ya, lawannya Cimel. Udah sih, soalnya udah gede dulu. Bang Ali, iya.
Bang Ali kan berjalan 2 miliaran, Ali awal 2 miliaran gitu. Bahwa yang cuma yang dilihat Pak Teguh satu hal, bahwa selama proses KMB itu Pak Teguh lihat siapa yang berproses, semangat, kemudian setiap menerima tugas itu yang benar-benar sama dia dijadiin ini ya, apa namanya, kemudian diambil ilmunya, buru-buru dipraktekin, bikin laporan gitu sih yang ini sih. Ya, itu yang saya selalu ingat dari Bang Reno ya. Jadi kita ini ketemu juga di komunitas itu, tangan di atas, itu komunitas pengusaha buat yang nggak tahu. Pada saat ngobrol sama Bang Reno memang dia selalu ingetin, lu kalau ikut KMB, kelompok mentoring bisnis, lu harus siap kosongin gelasnya, jangan ngeyel. Mentor itu ngasih tahu kayak gitu karena dia udah pernah ngalamin kayak gitu ya. Iya, Bahasanya Pak Teguh itu gue ingat, kalau naik gunung itu ya, gue suka naik gunung, jadi Pak Teguh mungkin ngasih inspirasinya lewat gunung kali. Kebetulan juga dia sedang trekking, dia kalau lu naik gunung, gue udah jalan duluan. Bahkan gue bahasa istilahnya gue udah sampai puncak. Gue sampai puncak. Jalurnya, pos-posnya gue udah lewatin semua. Lu sekarang tinggal ikutin jalur gue. Gue kasih tunjuk pos 1 di sini kendaraannya, pos 2 kendaraannya di sini, pos 3 kendaraannya di sini nanti nih kak. Misalnya kesulitan air dan lain-lain. Pos 4 lu udah makanan dan air semuanya udah siap posisinya. Itu pola-pola itu dia udah menjalani sampai di puncak. Nah lu tinggal ikutin aja gitu. Cuma kan kita kadang-kadang kebangun ya, terlalu bukan bangun, mungkin terlalu aktif ya, sehingga satu terlalu aktif, yang kedua mungkin kita ngerasa kita paham sama bisnis kita. Iya gitu ya, mungkin bisnisnya beda nih, siapa tahu beda gitu. Padahal kan memang dalam bisnis itu ilmunya udah ada gitu ya. Iya, udah ada ininya. Yang beliau ajarkan yang luar biasa. Itu pokoknya A sampai Z saya ikut aja gitu. Apa yang diajarkan bertahap. Tiap kan kita dibagi 6 bulan. Kurang lebih 6 kali pertemuan lah waktu itu. Nah, dalam 6 pertemuan itu, satu pertemuan bisa start jam 8 bisa sampai jam 12 sampai jam 1 baru selesai. Malam itu luar biasa, energinya, butuh energi namanya. Jadi memang di bisnis itu penting banget mentor ya. Dan alhamdulillah Bang Reno di awal mulai renovasi itu udah ada mentor, itu membantu banget ya. Luar biasa. Mentor itu buat kita tuh kayak guru lah, guru yang memang yang buat di TDA sih luar biasa ya. Dia nggak minta apa-apa bahkan ya, ke kita tuh nggak minta sama sekali. Dia bahkan ngajarin tulus dan lain-lain. Cuma memang tinggal dari kitanya berani membuka diri. Ya itu sangat berkesan banget buat perjalanan renovasi ya KMB dengan Pak Teguh ya. Ada cerita unik atau mungkin yang menarik nih yang kira-kira relate dengan usaha nggak? Mungkin di luar dari materi, atau mungkin Pak Teguh pernah ngajakin ngapain atau gimana yang secara materi itu nggak langsung tapi secara filosofis mungkin. Ada satu ini langsung cerita ke logo lagi ya, pembelian logo. Jadi memang fase-fase pertemuan yang Pak Teguh lakukan itu kan ada satu momen yang dia minta bulan besok lu keluarin logo ya. Sebelum masuk ke logo, cikal bakal nama renovasi ya. Oh iya, ini menarik ya. Namanya ikonik soalnya. Ya. Jadi renovasi itu diciptakan dalam waktu 7 hari. Aslinya tapi kan tadi itu pertemuan lo bilang kan sebulan sekali. Berarti ada waktu 1 bulan tuh. Ya, 7 hari aja bikinnya. 7 hari bikinnya. Jadi 7 hari terakhir malah. Jadi dikasih waktu 1 bulan untuk bikin proposal pertama. Jadi pertama ketemu, datang, Pak Teguh minta bikin proposal usaha. Bulan depan kita akan diskusi usaha masing-masing, bahwa ya usaha pasti ada nama, ada lain-lainnya lah, visi-misinya dan lain-lain lah gitu kan. Akhirnya bikin namanya air harapan.
Air harapan. Air harapan. Itu air minum atau Air isi ulang. Oh, isi ulang. Isi ulang. Nah, kebetulan istri kan usahanya di air isi ulang. Dia ada usaha tambahan air isi ulang. Terus sudah berjalan. Kayak gitu. Akhirnya coba deh istri di air isi ulang. Gitu. Akhirnya bikin tuh proposalnya gitu. Dari mulai bikin logo, bikin kayak bukan gua gitu, kayak maksain. nggak dapat. Nggak dapat. Nah, tadi yang bilang bahwa passion kita ini apa nih? Ini yang menentukan selanjut bisnis kita yang kita mau ambil. Akhirnya di pekan ketiga gue agak sedikit goyang. Dia tinggal seminggu lagi ngumpulin tugas gitu. Tapi kok apa sih namanya? Nggak dapet feelnya nih. Akhirnya gue telepon si Oci. Oci itu kenalan dari ketua TDA yang sekarang, Bang Raffi. Temannya Bang Raffi, karena dia kan dia sempat kuliah bisnis lah di ITB, makanya kayak, dan juga dia anak startup, kayaknya perlu nih ngobrol sama Oci. Jadi gua telepon Oci, kita ngopi waktu itu, duduk bareng sama Oci. Yang gue ceritain adalah tadi bahwa gue pengen mulai usaha sendiri. Ini usaha yang gue bawa nih, gue bawa ke dia, gue print sama lain. Cuma kok nggak nyambung ya, dan macam nggak ini sama gue nih, kayak nggak dapat feelnya. Nah, Oci di situ membuka pikiran tuh. Oci itu luar biasa. Dia cuma bilang oke, sebentar gue lihat, dia cakap sama dia. Oke, sekarang boleh ya gue ngobrol, gue tanya ya. Yang pertama dia tanya adalah selama ini di situ lo kan di ini usaha lo di apa kan, kerja lo di properti lah ya, udah dapat apa aja di properti? Otomatis baru gue ngejelasin lah, gue pernah jualan saking kerennya itu gue jual 100 unit gue dalam sebulan, jualan rumah. Gue nyampe bisa beli rumah kan, bikin rumah. Gue cerita gue juga udah beli rumah, gue udah beli mobil, udah dapet kios, gue udah bikin kios. Orang tua juga gue dorong berangkat umroh. Gue cerita sama dia, oke kata dia. Berapa tahun ini prosesnya? 15 tahun. Prosesnya belum sampai ke situ, 15 tahun. Nah, akhirnya gimana? Kan belum mulai. Nah, pertanyaan gue satu, lu mau dari nol lagi, dari tahun pertama sampai ke 15 tahun lagi untuk menjalani ini? Sementara ini udah prosesnya udah jalan. Iya, Itu ya kan teorinya kan kalau untuk bikin orang ahli itu butuh 10.000 jam. Iya. Ibarat kata lu udah di properti ini udah mateng banget. Udah. Dia masih ngeraba banget. Berapa? Ini yang filternya kayak gimana? Berapa filter yang bagus? Airnya dari mana? Sumbernya itu masih ngeraba kan? Makanya kata dia, lu mau 15 tahun lagi. Karena umur lu berapa? Misalnya umur gue udah 40, tambah 15 tahun mungkin. Tahun gue baru kata gue, gitu ya, gitu. Akhirnya di situ oh iya salah kalau gitu lah. Kebuka lah pikiran. Iya, mungkin bukan salah ya, tapi mungkin kayaknya ini kata Aci, ini udah realnya beda. Air, properti udah beda sih. Dan properti itu adalah usaha yang orang sangat cari gitu istilahnya. Orang kebutuhan primernya dan nilainya besar. Ngapain lu harus ganti rel lagi? Itu yang otak gue langsung, oke Ci, hari ini kita ubah, kita ke properti. Cuma mikir lagi kan, Jadi developer lumayan tuh. jadi apa sih ya yang kira-kira bisa dengan biaya yang cost yang rendah bisa jalan nih usaha propertinya gitu. Di antaranya adalah pemilihan termasuk ide pun Oci yang ngebuka pikiran gue. Dia cuma bilang, ini buat teman-teman yang usaha ya, ini penting banget, cari nama brand lo, jangan kata Oci, cari nama brand lo yang keren, yang bagus, jangan malu-malu. Kalau kata-kata gue gini, kalau lu mau besar, belajarlah besar dari kecil. Oh iya. Iya, disiapin besar dari kecil sehingga pada saat lu besar lu udah siap. Gitu. Siap dalam artian apa? Tenaga lu, siap dalam artian bisnis lu dan lain-lain. Karena lu
lu ibaratnya rumah lu udah berusianya cukup besar ya, sehingga buat nampung orang banyak dan lain-lain udah kuat gitu. Makanya iya makanya Oci nggak mau tuh dia mau kontraktor Bekasi, kontraktor Depok, harus banget katanya. Iya Kejar keyword itu. iya itu pendek banget gitu ibaratnya mau Depok banget. Tapi kalau dapat kerjaan di Bekasi bingung dah lu ya, nama masih kontraktor Depok. Makanya kata dia cari nama yang bagus sekali ya, sehingga nama itu orang pakai kaosnya itu nggak malu. Boleh apa sih ya dari nah sehingga gue waktu itu kan gue seneng baca portal berita ya, Urbanisia waktu itu Iya, tahu. sering-sering baca Urbanisia. Bisa deh ya renovasi ya gitu, renovasi ya, sehingga ada Asianya bahkan kan, jadi targetnya itu gimana kita bisa sampai ke Asia. Ini besar banget gitu. Duh, gede banget sih ya. Ya coba kayak bagus deh. Coba sih kan anak startup kan dia di IT kan, dicari sama dia. Aman nih. Belum ada. Ada renovasi cuma di Jepang. Di Jepang. Cuman bukan properti dia. Ada cuman di Jepang. Ya, masih aman sih di Indonesia, masih aman. Dalam artian tadi nanti kalau kita mau bikin website, kita mau daftar haki dan lain-lain sama. Ya udah ini bismillah renovasi lah. Itu dalam satu kali duduk lu ngopi. Satu kali duduk sama si Oci. Dan sampai 7 hari dong itu tadi. Kan kemudian iya bentuk visi misi termasuk juga ya persiapannya lah, persiapan untuk ke Pak Teguhnya. Datang itu bawa proposal tiba-tiba besokannya gue langsung ke Pak Teguh boleh gak revisi proposal, karena kan sebelumnya saya mengajukan air gitu. Sebenarnya bingung juga, air kan Pak Teguh air juga nih, dia bisnisnya mirip ya. Iya bisnis mirip, kira-kira mentor bakal mau ini kan ya maksimal kan ngajarin gitu. Gedein kompetitor. Makanya akhirnya ternyata Pak Teguh pun baru ngomong, sebenarnya saya agak sedikit ragu-ragu juga tadi ya ketika kamu cerita bisnis air. Cuma udah keburu bisa ya. Gue juga jadi nggak ada juga. Cuma pas dia bilang properti gas, gitu. Akhirnya udah sama-sama klop sama Pak Teguh dan apa. Akhirnya 1 minggu itulah nyiapin proposal. Iya. Gitu bang ceritanya. Oke, menarik. Itu berarti dari sisi pendapat orang lain itu juga ngaruh ya, karena kita terutama di gue ngerasa relate banget nih. Karena gue suka berkecamuk pikiran di kepala, kayaknya ini udah oke gitu. Cuma ternyata kita butuh teman, butuh partner yang walaupun mungkin nanti nggak ikutan bareng, tapi masukan-masukan ide itu bisa datang dari mana aja. Iya. Ya intinya kalau ada masukan atau ide kita tampung sebaik mungkin lah. Sebisanya open dulu. Iya open buat dulu. jangan langsung kita langsung ngeblok ya. Makanya gua kasih buku nih, ada teman nih dia penting banget bukunya nih buat apa itu? Spiritual tentang block breaking ini dari Pak Ustadz Haji Purwanto nih. Kan gue udah tanda tanganin gitu. Waduh, betul. Terus tadi cuma bilang Aki jalani jadilah manusia terbaik di hadapannya. Amin. Jadi akuisisinya bukan ke siapa-siapa kita gimana terbaik Di hadapannya. itu yang menjadi isu besar. Ya, Udah nih, terbentuklah renovasi ya. Di 2021 bulan apa tuh? pokoknya simpul sih Januari lah, Januari awal. Dari awal akhirnya renovasi udah terbentuk sampai proyek pertama itu ada kesulitan nggak bang? Gimana lu akhirnya bisa ngedirin sampai proyek pertama? Proyek pertama bahkan dari Oci ngasih, itu temen gokil banget gitu. Oci sudah temen diskusi ngobrol terkait masalah ini ya yang sifatnya teknis. Ternyata dia juga sampai Jin, gue ngomong ke Ci, ini gue gimana sih ya mau bilang ke proyek ini kan cerita sama dia kan, Ci, gue mau renovasi rumah tuh kebetulan rumahnya Bekasi kan, Bekasi waktu itu lagi waktu ini hujan besar gitu ya di Desember itu, sehingga air naik sampai mobil pada ngambang. Kalau pernah lihat berita tuh mobil Mercy pada ngambang dan lain-lain daerah-daerah di Asih.
Nah itu rumahnya si Oci di Geraha Jati Asih. Makanya kakak gue tuh rumahnya mau direnov, lu mau gak ambil nih sebelum gue kasih ke yang lain. Wah mau Oci, gue kan di rumah besar, lu berani ngasih ke gua? Ngapain gak berani kayak gitu kan? Ayolah bismillah kita mulai gitu. Makanya Biasa ya. jadi luar biasa ya temen diskusi itu luar biasa. Bahkan sekelas mungkin masih ada keluarga gua yang dalam artian tanda kutip masih ragu-ragu lah sama gua ya, bener sih bisa gitu kan, bisa nggak gitu. Ternyata teman sendiri yang istilahnya bukan cuma ngasih ide, bukan ngasih gagasan, bahkan ngasih kerjaan. Ini TDA nih, dari ibaratnya dari yang awal-awal ngasih kerjaan itu Oci, kemudian Bang Davi, ketua TDA sekarang ngasih kerjaan juga. Dan nih, bokap gua mau bikin maestarin, mau nggak ambil? Alhamdulillah ya. Berarti dari circle itu berpengaruh ya. Iya, Kita jaga circle kita, terus di komunitas teman-teman yang sebisa mungkin terus mendorong kita untuk maju. Iya, bahkan termasuk Pak Teguh sendiri. Pak Teguh sendiri itu ngasih kerjaan dia. Nah, ini deh menarik bang. Berapa kali gue muter daerah Depok ya. Gue kan lebih dekat ke Sawangan. Berapa kali tuh melihat ada spanduk gede itu. Renovasi aja ya. Kalau nggak salah itu ya. Iya. Itu bisa cerita dikit nggak kenapa itu jadi strategi marketing yang diterapkan? Karena gue ngelihat kayak di era sekarang tuh banyak yang main digital di push ya. Tapi gue ngelihat inovasinya juga ada kontennya. Cuman yang begitu berkesan waktu gue lewat itu di pinggir jalan gede banget tuh. Renovasi aja. Ya, itu membekas. ya. Itu membekas. Bisa cerita nggak tuh awalnya kenapa bikin kayak gitu? Sepanduk itu naik mulai di 2024. Baru, berarti ya baru 2024 akhir baru persiapan naik. 2024 akhir. 2024 udah naik spanduk. Cuman belum spanduk jalan. Masih banner di perumahan. Ya. Nah, balik lagi gua ngobrol sama Oci, cerita lah. Ini apa sih? Gua kan udah bikin website ya. Bahkan website bikin sama Oci tuh. Ci, gua udah budget sekian, bikin website. Oci bikin website, bikin Oci. Budget sekian. Pokoknya ini lah, orang lah. Ini si Oci ini berjasa sekali Ya, ya. biasa banget macam waktu bilang, Ci, kalau di perusahaan ini besar, lu mau ngangkat jadi komisaris juga gitu. Oke. Amin dia. Berlain. Dia ketawa aja. Makanya Ci, dia bikin website. Jadi emang teman-teman sebelum masuk ke marketing jalan istilahnya yang sifatnya tadi spanduk ya, kita yang awal mempersiapkan 2001 sampai 2004 itu yang gue siapin adalah website sama IG itu dua portal buat marketing yang berjalan tuh di online. Fungsinya apa? Fungsinya buat ketika customer nyari dan lain-lain, itu dia melihat kerjaan-kerjaan kita diantaranya portofolionya gampang jadinya nyari gitu. Waktu itu sempat masih pakai jasa si Oci ya buat tim konten. Cuman karena 2001 2023 itu secara marketing di online itu banyak nanya-nanya doang bang, tapi secara dealing itu konversinya itu kurang. Kemudian gue masang spanduk, nyoba beberapa perumahan yang besar, iseng-iseng izin ke ketua RW pasang spanduk, pasang banner, gede bannernya kayak di tembok yang samping ini, pasang banner. Ternyata pasang banner itu luar biasa marketnya, 1, 2, 3 customer dalam satu perumahan. Nah, isu itu yang gue bawa buat tadi ngopi bareng Oci. Ci, ketemu Ci, kita ngopi. Ada studi kasus nih yang tuh lihat agak beda nih, mungkin di era digital
kok digital progresnya kurang nih. Iya. Yang lu taruh di perumahan malah oke. Iya, Jadi akhirnya lu ngobrol lagi ya Mochi. ngobrol lagi. Jadi ya tadi yang digital itu survei ke BSD, survei ke Bekasi, ngadil gitu. Online kan udah datang ke Bekasi jauh-jauh, apa namanya, waktunya, kemudian juga ongkos dan lain-lain ya tidak mengungkap. Jadi wah, akhirnya coba pasang banner, ternyata bisa. Masih banyak orang yang ini. Cuma memang tadi di strategi banner sama spanduk ya, yang nanti mungkin kita bisa ngomong ya, gua buka ada di sini nih. Mantap nih. Buka di sini nih. Jadi ilmu khusus nih jadinya. Jadinya di 2004 akhir barulah kita ya Bismillah kita mulai persiapan buat main spanduk. Ya tadi setelah ngobrol sama Oci, gua bawa datanya ke Oci, ternyata banner besarnya peluangnya buat konversi ya konversi. Dan juga waktu itu kan gua pengen mikirin gimana renovasi ini bisa Jabodetabek nih. Pokoknya orang-orang pada pakai, gua kepikiran mau buka cabang di USD 2024 itu USD Bekasi gitu. Nah Oci ngasih arahan bahwa kenapa lu nggak jago di kandang dulu gitu, dalam arti di Depok dulu, di jago kandang, sehingga tuh kalau orang nyari kontraktor di Depok yang bagus dia ingatnya renovasi ya, nyari kontraktor yang keren renovasi ya, nyari kontraktor yang amanah sampai selesai renovasi ya. Gitu tuh si Oci yang ngasih, pokoknya orang kepikiran mau renov rumah ingatnya renovasi ya. Nah itu di Depok dulu gitu, lu kuasain di rumah lu sendiri gitu. Jadi jagoan kandang dulu. Jago kandang dulu coba gitu, nggak usah kemana-mana dulu dah mikirnya, yang dekat dulu, karena kalau kemana-mana kan tadi biaya kosnya ya. Iya. Kantor di sana Operasional lagi, pulang pergi dan lain-lain, pengawasan juga waktu itu, sehingga ya udah memutuskan untuk gimana nih kita Depok nih kita benar-benar kita renovasi akan lah. Iya. Ceritanya. Akhirnya muncul lah ide spanduk Yang gua lihat tadi ya. ya, yang lo lihat itu spanduk itu pun diskusinya panjang gitu, sepanjang ini lah pokoknya ide gitu. Pokoknya pertama dari pemilihan spanduk itu ini buat teman-teman ya ke depan yang mau promosi di spanduk ya, apapun usaha lu, kata-katanya jangan banyak-banyak, isinya tuh spanduk, kontennya jangan banyak-banyak. Karena spanduk itu kan buat orang melihat sekian detik. Iya, orang lewat doang. Iya, misalkan kita hitung 5 detik lah atau 10 detik dia ngelihat lintasan. Mau motor, mau mobil, 10 detik gimana waktu terpendek itu dia bisa ngelihat, kemudian bisa nempel. Iya, syukur-syukur dia berhenti, dia foto. Kameranya ngelihat iya, lihat promosi lu itu masih dapat karena tulisan lu gede. Iya. Oh, kecuali handphone dia canggih ya, mahal ya. Baru ini kan misalnya standar rata kita ya, handphonenya mungkin yang standar, foto masih dapat nomornya dan lain-lain. Makanya pemilihan di spanduk buat teman-teman yang memang mau nge-gadget di usaha spanduk, kalau bisa tadi Kontennya nggak kebanyakan. Dan gampang diingat, pendek. Udah nomornya taruh, kalau lu Instagram lu udah jalan, masukin Instagram, masukin website, udah tinggal itu. Jadi alurnya orang lihat Instagram buat validasi ini portofolionya beneran ada nih, bisnisnya beneran ada, ojeknya beneran ada gitu. Dan ketika kita milih tagline itu ya, mau renovasi aja tadi Oci yang ini ya, coba Ci cari kata-kata yang pendek kemudian ngena nempel. Akhirnya waktu bilang mau renovasi aja, gimana kalau kayak gitu. Dan di saat itu gue nerima, walaupun sebenarnya dalam hati gue enak banget ya, kata gue ini kira-kira bakalan spanduk dicetak gede isinya iya doang. Ini apa ya, mau renovasi aja. Nah gue coba dulu trial di banner. Coba lihat di banner deh. Karena kan gue ada satu banner yang udah tadi ya, udah dijanjiin Pak RW, dikasih tempat, nah ukurannya 3x3 pasang.
ukuran 3x3, pasang banner, tulisannya cuma itu, mau renovasi aja, gitu banget. Kasih nomor telepon. Siapa yang pertama kali foto? Itu yang guru ngaji. Foto sama dia, dikirim tuh. Ini orang mau iklan apa kagak sih? Masa tulisannya cuma pendek banget, mau renovasi aja. Itu dikirim sama dia ke grup gitu, ke grup. Oh, bukan pribadi. Bukan pribadi, ke grup gitu. Orang-orang pada lihat kan gitu. Nah itu kadang-kadang, nah ini dapet nih. Iya. Kalau pacar nuntut dia fotoin ya. Iya. Jadi dia ngelihat apa namanya, buat dia itu sesuatu yang aneh buat dia. Sekolah itu B, tulisannya itu doangan. Gitu. Tetapi ketika sebagai seorang marketing ngelihat itu, oh dapet nih kalimat itu. Makanya kita tadi ya, ketika ada ide, teman-teman jangan langsung ini dulu lah ya, ngeblok dulu ya, yang ngeblok jangan. Pokoknya tampung, tetapi bagaimana di marketinginnya bagus. Kita coba validasi ya. Ya, dikemasnya canggih lah, dibagusin. Nah, oke, komentar dia dari dia masukannya kayak gitu. Oke, gimana nih eksekusi nih? Dia eksekusi yang nentuin, gitu. Jadi termasuk Oci sendiri mungkin bisa jadi kalau dia eksekusi dia belum tentu bisa. Dia cerita, lu gokil lu gitu. Gue sendiri yang ngasih ide ke lu, kalau gue disuruh eksekusi belum tentu bisa. Ini yang bedanya gitu. Dia berarti dia emang khususun ahli mikir lah. Tinggal gue yang bayar eksekusi, gue yang harus canggih. Oh maksudnya Oci kayak gini, berarti kan dari sisi warna, tulisan, hurufnya gimana biar gampang dilihat, kayak gitu lah ininya. Dan juga dilihatnya enak gitu, mau enak informasinya. Itu daerah, oh temen kemudian nyebar ke teman-teman itu tadi hampir motoin, bang banner lu tuh renovasi aja. Jadi pertemuan berikutnya ngobrol sama Oci itu masih suka intens tuh, hampir sebulan sekali ngobrol. Ci ternyata teman-teman tuh sama kata ini ternyata enak tuh Ci, walaupun bahasanya kayak kalau menurut kita kayak kelihatan kayak agak nyindir ya gitu. Masih tulisan kok cuma renovasi aja, tapi kan secara ini mereka dapat Dan nempel gitu, sehingga ya udah gimana kalau ini dibesarkan skupnya, dalam artian bukan di satu titik aja, gimana sedepok. Ini strategi spanduk ini menarik ya. Gue jadi ingat pas KMB ini sering banget dibilang marketing itu channelnya ada banyak. Kalau kita sekarang tuh melihat orang selalu bilang udah digitalisasi eranya digitalisasi gitu. Jadi lu harus mau nggak mau tuh masukin semua marketing lu ke digital. Cuman pas lagi KMB, Entor selalu bilang channel marketing itu banyak. Ada yang offline, online, above the line, below the line. Kalau internet itu through the line ya. Lu harus coba dulu mana yang works nih. Yeah. Nah, yang works ini yang lu scale up. Gue ngelihat itu tadi dilakukan Bang Jay. Coba dulu di satu titik, ternyata works, dan di scale up. Jadi jangan mengkreditkan satu channel nih, kayak sekarang udah global, eranya internet, globalisasi, terus spanduk udah nggak main lah. Yeah. Ternyata works gitu. Yeah. Beda bisnis, beda channel soalnya. Ya tadi bahwa pentingnya dalam bisnis evaluasi. Marketing itu harus ada ruang evaluasi. Lo evaluasi itu di Instagram yang lo tayangin selama ini, yang lo bikin kontennya dan lain-lain, kira-kira buat narik ini ya, ke customer itu berapa persen di usaha lo? Itu lo pantau. Kemudian di website, makanya setiap customer telepon, customer dari WA, yang pertama ditanya adalah dapat informasi dari mana. Itu buat bahan kita, evaluasi, riset dan lain-lain itu. Oh dari Instagram Pak, dari website Pak, dari spanduk. Nah ini yang akhirnya menentukan bisnis mana, promosi mana yang bakal genjot. Ya, betul. Gitu ibaratnya. Karena tadi kan kos kita bukan berjalan karena saya anak kesayangan ayah yang dapat uang kemudian udah lu bakar sana, enggak. Kita anak benar-benar yang fight dari nol, berusaha dari nol. Makanya uang itu gimana bisa maksimal gitu. Dengan uang yang lu punya, gimana uang 5 juta bisa dapat 100 juta. Iya. Kan gitu. Kalau uang 5 juta lu nggak bisa maksimalin, sayang gitu. Karena uangnya cuma segitu. Itu yang akhirnya evaluasi lagi kan. Oh
gue cek di Instagram hasilnya segini, di mana di website hasil segini. Pas gue naik di spanduk, wah luar biasa. Satu kali spanduk itu gue bisa nabung customer kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulan. Itu customer nabung. Lalu artian bisa terjadwal lah. Pekan ini survei ke sini, pekan ini kita tiap pekan masih ada perjalanan. Tapi yang gue lihat juga dari renovasi, walaupun memang yang worksnya di spanduk memang dia genjot di sana, tapi di Instagram tuh masih tetap di maintain gitu, masih tetap ada. Jadi memang energinya memang kita apa namanya genjotnya di sini, tapi yang di sini jangan dilupakan gitu. Iya. Waktu itu sempat konsultasi juga terkait Instagram ke siapa senior kita yang biasa ngajarin Instagram, Susanto Nomo. Oh apa Susanto apa Susanto sih? Santo Nomo. Oh, iya. Nomo. Iya. Nah, itu sempat diskusi sama dia. Jadi emang ini apa namanya, kita harus banyak membuka gitu ya ke senior yang udah ahli-ahli, tanya gitu. Gue pernah bawa Instagram gue ke dia, kasih bos, dia dong apa aja namanya Instagram gue, apa yang perlu gue iniin. Waktu itu gue mesti pakai konten tuh. Sebulan berapa nih? Sebulan bisa habis hampir 4 jutaan sampai 5 jutaan ini buat konten. Buat ini nih, buat konten buat di ini nih, di IG nih gitu. Lumayan ini ya, lumayan nguras ini juga kas nih, gimana kayak bakar duit ini kan gitu. Sementara terus hasilnya gimana? Ya itu bos, hasilnya dari itu dikit banget ya, paling dapat 1 gitu, belum sampai yang ibaratnya ini survei dan lain-lain gitu. Oh, dari website kan waktu itu kan kita juga main di website juga, dari IGS main, kemudian website juga ini ya apa namanya Google Ads juga main juga. Tadi kecil ininya gitu, nggak begitu besar. Cuma dari dia ditangkap sama Bang Susanto, dicek sama dia, scrolling, dibuka Instagram, dilihat scrolling gua, satu scrolling, teman-teman. Jadi kalau buka nih ya, 1 scrolling, 2 scrolling, 3 scrolling masih ada, udah ini mau udah bagus kata dia. Maksudnya bagus itu gimana? Kontennya udah cukup gitu? Udah cukup, tinggal lu sebulan cukup 1 konten, udah aman. Satu konten real. Selebihnya lu banyak mainin story aja. Lu story ada kegiatan, video, naikin story kegiatan, bahwa orang lihat lo masih hidup gitu, masih ada gitu. Iya. Bukan Cuma mati. iya. Real sebulan cukup 1 nggak apa-apa, udah ibaratnya. Itu udah 3 scrolling gitu, orang udah meyakinkan orang. Itu kan langsung sehingga maaf ya, untuk biaya konten akhirnya gue pangkas. Jadi dari situ gue coba pangkas sehingga gue lebih perhatiin ke Spanduk. Berarti memang Instagram ini jadi portofolionya aja. ya. Para satu orang yang spanduk, orang memvalidasi di Instagram, kok bisnisnya ada nih. Ya. Ini juga baru kerjain project nih kemarin. Iya, kayak gitu. Dan iklan Instagram cukup ini lah sedikit ya. Paling dalam 1 bulan tuh gue cukup ngeluarin 500 sampai 600 ribu ya. Iya, kecil sih untuk ukuran renovasi yang besar ini sih. Budget segitu kecil. Makanya kalau dengar teman-teman cerita Instagram sampai 10 juta gitu, gue denger, masya Allah bisa segitu ya ini ya. Maksudnya cuma 600 ribu sebulan gitu. Iya. Ya dari marketing Iya. mau ngomongin tentang SDM nih Bang Reno. Ini kan sekarang udah berkembang lumayan besar ya. Bahkan terakhir itu di komunitas sempat ada kuliah WhatsApp nih, kita nanyain Bang Reno mengenai leadership dan pengelolaan SDM yang beliau udah 60 lebih karyawannya ya. Kira-kira Karena orang ya, kalau sekarang posisinya di udah naik lagi. Ya alhamdulillah sih ya, istilahnya secara karyawan tetap sih nggak sampai 60 ya. Karyawan yang tetap sekitar saat ini ada sekitar 7 yang tetap ya, ditambah sama yang magang ya kurang lebih ada sekitar 9 orang. Itu yang saya di kantor. Berarti banyaknya tim lapangan. Di lapangan tukang itu karena memang ketika kita banyak proyek mau nggak mau tukang harian lah istilahnya.
Ya kalau sama tukang ya tadi kita berdua. Nah, gaya leadership kayak gimana nih pengelolaan SDM, terus kontrolnya terutama untuk yang itu tadi ya, yang di luar karyawan tetap kayak karyawan harian itu kan pasti biasanya suka loss nih kontrol dan segala macam. Apa sih yang bakal lakukan? Buat leadership perusahaan, asli gue bukan orang ini ya, bukan anak SDM lah ya, secara jujur ya, jujur, karena emang dari basic pendidikan lain-lain juga lah, bukan anak-anak MBA lah, sehingga harus banyak terbuka teman-teman. Bagaimana sih ngelola karyawan, bagaimana sih ngelola SDM gitu. Nah ini waktu itu beli buku nih sama Pak Teguh. How to build business team. Nah ini Karya siapa nih? karya Pak Teguh. Oh, ini aslinya Pak. Ini mentornya. Ya. Mentornya. Pak Teguh sendiri nih. Oh, iya. Langsung tuh. Pak Teguh sendiri nih, bukunya Pak Teguh. Ini buku ini yang buat banyak inspirasi sih. Sampai saya ikut belajar ke Surabaya. Pak Teguh waktu mau bedah ini di Surabaya. Waktu itu dia berapa, hampir sekitar 3 jutaan waktu itu dari Surabaya bikin. Karena dari Depok harusnya bikin juga nih. Iya. Iya bikin, buat teman-teman yang memang lagi bagaimana sih cara membangun tim gitu. Lagi grow bisnisnya. Iya, kayak tim. iya. Nah Pak Teguh ini ngajarin ini ke Surabaya, dan gue berangkat ke Surabaya kayak gitu. Pak Teguh bahkan karena biaya 3 juta, gue bayar berangkat ke Surabaya ke sana. Alhamdulillah sih kalau teman-teman ngelihat di sini ada core value itu ya, bisa kelihatan tuh mungkin ya. Kita udah di show nanti kita Iya, ambilin ada aja. budaya perusahaan. Jadi ini penting ya, biar karyawan semua selalu lihat. Iya, dan tiap hari Senin itu kan ada ini kita evaluasi tim. Kalau kita setiap hari Iya, Senin. iya. Nah itu ada yel, ada deklarasi, kita yang sama-sama deklarasi budaya kerja, kita teriak bareng-bareng, mengingatkan lagi, afirmasi lagi dan lain-lain. Itu tiap hari Senin diantaranya menjaga untuk budaya kerja. Dan satu memang Termasuk sampai ke yang tukang harian tadi barengan tuh. enggak, tukang harian itu kan jumlahnya banyak, hampir sekitar 60-an. Ngelolanya gimana gitu kan? Kalau dia ada 6 titik, apa sekarang ada 10 titik nih, di jalan. Nah, gimana cara ngolahnya gitu. Nah, waktu itu ini belajar sama TDA Property. Waktu itu kita ke siapa? Sebentar. Apa ya? Iya, nggak apa-apa, aman. Sambil ngopi dulu bang ya. Iya. Ini. Nah, balik lagi nih teman-teman. Waktu itu belajar sama Pak Adiana. Ikut acara yang dilaksanakan sama TDA Property. TDA Property, pengisinya Pak Adiana 3 hari masalah. Nah dari situ belajar gimana mengelola tim besar. Pak Hadiana itu dia punya tim hampir sekitar 1000-an. Dia tuh membangun rumah tuh sekali sampai hentakan itu ya, 1 bulan itu bisa 100 unit. Wah, 100 project dalam 1 bulan. 1 bulan. Jadi dia kan kontraktor ya. Asalnya dari kontraktor Hadiana, kemudian dia naik startup jadi developer. Dan dia bikin rumah tuh nggak ini gitu. Sekali bikin kan 100 rumah sedikit sama dia. Nah yang jadi pertanyaan bagaimana ngelola tim sebanyak itu Pak, kontrolnya Pak dan lain-lain. Nah di situ gue belajar sama Pak Adiana olahraga dan lain-lain. Ada lagi nggak nih kelasnya Pak Adiana nih? Menarik. Yang saya lihat ya dari Bang Reno ya, meskipun 15 tahun tadi tuh, 15 tahun pengalamannya di properti, ibaratnya bukan dari nol lah ya. Tapi beliau ini willing untuk selalu belajar, tadi kelola tim, lagi ke senior-senior yang udah duluan punya kontraktor. Itu luar biasa sih, yang kita lihat tuh kalau bisnis itu selalu mau bertumbuh, ownernya juga harus punya semangat bertumbuh gitu. Iya, istilahnya kita besarin ini kita, apa namanya, ruang kita besarin lagi sehingga banyak yang lebih masuk dan lain-lain. Terutama
buat renovasi itu kekuatan kita diantaranya dari logo. Logo itu ada, kalau teman-teman lihat logo di tengah renovasi itu gambarannya itu atap ya. Iya, Atap. Ini sebenarnya bagian dari ini deh ya. Intinya renovasi itu bersama tim itu bukan bersama tim aja. Jadi ada satu waktu disuruh presentasi logo ya, sama Pak Gucok. Baru presentasi logo lu gimana? Dan satu hal yang gue presentasi adalah kenapa gue pasang logo atap di tengah, gitu ya. Logonya kok atap? Nah, harapan gue adalah bagaimana renovasi ini bisa jadi atap itu kan simbolnya rumah. Jadinya kehujanan, kepanasan dan lain-lain kita melindungi tempat pada rumah. Sehingga teman-teman yang bergabung di renovasi ya, mau vendor, supplier tuh, mau karyawan, mau gue sendiri, ya karyawan mau termasuk tukang, termasuk juga yang ngasih kerjaan, orangnya, customer lah ya, yang ngasih kerjaan. Ibarat kita satu keluarga di atap yang sama, di rumah yang sama. Jadi kalau customer kita mau minta bangun rumah, kita membayangin ini adalah rumah kita sendiri, ini keluarga kita sendiri. Jadi sehingga membangunnya harus fokus, serius, jangan asal-asal. Sehingga kalau ada kebocoran dan lain-lain, itu udah tanggung jawab kita benerin dan lain-lain. Itu yang jadi portfolio kita nih ya. Ibaratnya kalau lu masuk ke sini ya gue harapkan lu nyaman di sini, nggak ada yang membuli lu, nggak ada yang musik lu, kita sama-sama bekerja. Gitu sih ininya. Kalau terkait masalah di lapangan ya, terkait masalah SDM mengelola dan lain-lain ya, itu balik lagi bagaimana leadership kita ya, gitu. Kalau leadership kan berjalan ini berangsur-angsur, kita istilahnya tempaan proses ya. yang tempat kita gitu. Yang ada waktunya kita jadi temen, nongkrong bareng, ngopi bareng. Kita nih di renovasi itu ada jadwal ngopi bareng tiap akhir bulan. Ada Ya. ngopi bareng Semua tim. Iya, bareng-bareng. Pokoknya khusus buat yang di kantor ya, ngopi bareng, duduk, ngobrol, ngopi, pesan makanan, ngobrol cerita, kalau gitu gitu. Itu ya itu dalam rangka ini lah, menenangkan bareng-bareng lah istilahnya. Nggak ada anak buah, nggak ada kerasan bareng-bareng. Ada waktunya juga posisinya lagi, ya kita harus ini lah, leadership harus kayak. Pernah ada satu momen yang waktu itu dapat kerjaan di Tangsel. Dapat kerjaan di Tangsel. Tangsel itu terkenal dari premannya, punglinya, pokoknya LSM lah. Sehingga aneh agak sedikit ini nih, bakal gua ambil kalau nggak kerjaan gitu kan. Cuman waktu itu Bismillah gua ambil, bangun kerja. Nah ternyata ada usikan dari luar, dari preman-preman di luar tuh musik. Pokoknya itu minta uang lah dan lain-lain ke developer. Cuma akhirnya kalau preman sama saya, sama gua nggak ada masalah, gua bisa ngertiin gitu. Cuma ketika dia berbenturan sama developer, akhirnya yang kebawa-bawa kan gua kontak gua. Waktu itu adalah gerbang dikunci sama mereka, gerbang kunci digembok, anak-anak di dalam nggak bisa keluar. Tukang tuh pada tukang cuma nelfon kan, Pak, tolong Pak, kita mau makan susah, nggak bisa deh Pak. Gimana Pak, gerbangnya dikunci, nggak bisa. Nah itu pada saat itu wah kaget kan. Nah ini leadership baik lagi ya. Gue langsung telepon RT, RT situ gue cuma bilang RT-nya, RT yang pertama adalah Bapak pikirkan seperti Bapak memikirkan diri Bapak. Bapak kerja lagi di mana-mana, tiba-tiba dikunciin dari luar. Kalau jadi Bapak siapa apa enggak? Tanya kayak gitu. Enak apa enggak digituin sama orang? Mau apa enggak? Kalau enggak mau, Bapak yang Bapak lakukan sama anak-anak itu, walaupun mungkin bukan RT-nya ya, siapapun yang melakukan itu salah saya bilang.
Yang kedua, ini adalah tindakan pidana, udah bukan lagi perdata. Ini udah bisa. Hari ini gue udah nada keras waktu itu ya, sengaja nadanya gue kerasin. Jadi beda tempo. Jadi emang Intonasi udah ya, intonasi harus main bang. Ketika memang kondisi kita udah harus istilahnya serius, nggak bisa ketawa-tawa dan lain-lain. Ini yang tadi leadership ya ngebangun nih. Bahkan dengan ada agak tinggi, keras, gue cuma bilang kalau hari ini gerbang nggak dibuka, lu semuanya ngandang. RT, RW, anak-anak muda, gue kandangin semuanya. Gue bilang gitu. Ini gue direkam kan. Ini kalau KRT-nya denger ketawa nih dia serius. Oh iya, gue bilang besok kita ketemu, besok gue bawa polisi, kita ketemu di lapangan. Nah gue kontak sama developer dong, tolong siapin polisi deh, besok gue temuin anak-anak. Dia ceritain, jadi bahwa ada waktunya kita happy, ketawa-tawa, senyum-senyum, ada waktunya juga memang leadership kita diuji. Seberapa kuat lo ibaratnya bakal ini gitu. Ya kalau lu nya posisinya lemah, gak punya leadership ya maka lu gak bakal ini. Iya, betul. Elon Musk gimana sih Elon Musk? Iya. Mau mencari orang? Orang lagi online ya kan? Tiba-tiba Ya quiet. Gila. ini gokil gue ngeliat videonya kan segampang itu kan kita nggak kayak gitu juga. Gue juga di lapangan ya tadi bahwa mereka tuh ada laporan, tukang itu ada laporan pagi-pagi, tukang laporan, tukang ngirim video, tukang juga foto, ngasih pak ini foto absen sekian orang, kita bisa mantau tuh satu proyek. Oh cuma ada 2-3 ya, kemana nih kan berlima, oh pulang dulu pak. Nah ini buat laporan mereka harian. Coba dong videonya pekerjaan hari ini, before afternya di kedai. Apa aja yang udah kerjaan hari ini? Iya, itu tim gue ntar juga bantu mantau tuh, tim teknis dan ini ada pengawas mantau. Kebantu juga tuh jadinya grup itu tuh. Nah, kalau gue lagi ke lapangan ngelihat tukang laha lehe, yang lainnya kerja, dia di pojokan, lagi merokok, apa sementara pekerjaan lagi ini lah keras sih buat kamu santai. Ya udah, gue cuma bilang sama kepala tukangnya, bisa sudah pulang. Hidup ketika ada bos aja ya, ketika ada bos aja dia masih bisa ngerokok, masih bisa duduk, masih bisa ngopi. Gimana nggak ada ya? Gimana nggak ada? Secara logika gitu. Orang tuh kalau di depan bos, gue juga waktu jadi karyawan, ketika ada bos, diri bos, gitu. Apa yang kita bisa bantuin siapa bos? Bikin air bos, gitu. Bosnya lagi, bikin air bos, gitu. Biar anak. Ini bagian dari bagaimana kita ikhtiram kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa ininya menghormati dan menghargai dia sebagai leader. Makanya gue hormatin, gue hargain. Nah, ketika gue di lapangan posisinya standby, dia masih bisa rokok, masih bisa ngopi. Nah, kata gue, nah ini yang sebenarnya gue melihat yang lain lagi babiku. Minimal sekali pun dia capek, dia minimal Pak, inilah ngambil kerjanya bukan yang pekerjaan yang ini lah. Karena menghargai, oh bos lagi datang. Nah, ini enggak, ngopi santai. Udah, gue cuma bilang, pulang aja nih. Gitu, gue kayak gak cocok ya. Karena gue sendiri ngerasain, gue kerja, ada bos, maka sebisa mungkin ya gimana bos itu senang. Betul. Itu udah inilah hal-hal yang rumah. Iya, kadang-kadang memang mereka juga nggak sadar ya, itu pun membuat kerugian. Kalau perusahaan rugi ya mereka juga ikut rugi. Iya, itu bahwa pengeluaran yang besar tapi hasilnya kecil, ini akan membuat ini kan cash flow. Maka udah diantaranya kita lihat gak usah banyak pikir lagi. Nggak cocok nih. Ya, oke. Menarik nih Bang Jai, thank you banget hari ini. Mungkin dari gua sih makasih banget, ini banyak banget cerita dan inspirasi yang luar biasa. Semoga teman-teman yang nonton bisa mendapatkan manfaat, inspirasi juga. Bang Jai, mungkin ada yang mau disampaikan, closing statement mungkin buat teman-teman yang nonton. Ya, sesuai dengan tulisan yang di atas bang, itu sebenarnya nanti boleh disuruh ya. Itu adalah harapan saya tuh, goalnya itu 10 tahun mendatang punya gedung seperti itu. Nah itu
satu tulisan ini yang saya tetap tulis ya, bahwa siapakah orang yang paling bahagia, pertanyaannya. Beliau menjawab, orang yang telah berhenti nafasnya namun tidak berhenti airnya. Bahwa yang kita harapkan dari bisnis ini bukan cuma kita happy di dunia gitu, tapi juga kita bisa happy juga di akhirat. Masih bisa mungkin perusahaan ini, bisnis ini mengantarkan kita ke akhirat dengan aman, dengan nyaman, sehingga tadi bahwa dasarnya aja sudah seperti ini, ya otomatis setiap gerak, setiap langkah dan lain-lain kita jadilah dari ridho Allah. Jangan sampai kita zalimin customer, jangan sampai kita membohongi customer, jangan sampai kita nyuri dalam artian borong ya, nipu customer supaya kita turun nyaman. Nah, itu pasti akan ada. Tapi tadi baik lagi, ketika emang niatnya lillahi kalimatillah, lillahi karena Allah, nyari ridhonya, insya Allah semua hal yang berat pun dibantu sama Allah. Paling kalau saya ya tadi bahwa niatnya yang baik dulu, semuanya insya Allah akan dilakukan. Dan bagaimana juga untuk apa ya, nasihat buat diri saya juga sih. Sama lah, ini mah bikin channel ini kan tadi saya juga udah dapet memang jangka panjang lah ya istilahnya. Kalaupun kita nanti misalkan selesai ini di dunia ini kontraknya nih, maka karya kita masih ada. Orang masih bisa mendapat manfaat. orang masih bisa melihat, ternyata seperti ini ya harusnya ini bisnis, ini ternyata harusnya ini. Kan oleh-oleh dari Bang Inung nih, keliling ya kan, WA saya. Makasih banyak. Ya, makasih banyak buat Kiai untuk supportnya. Semoga renovasi ya bisa punya gedung, nanti kita foto. Amin Ya, ya. amin 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 sekedar. Mungkin setelah ini boleh keliling-keliling nanti ya. Siap, nanti kita keliling. Buat teman-teman yang nonton mungkin boleh berjejaring mana Bang Jai? Ya, boleh. Bisa ke mana nih? Instagram mungkin? Instagram renovasi.id. Langsung aja sih. Simpel aja ya, renovasi.id. Kemudian kalau ke handphonenya ya ada di ini ya, 0823 2009 2002. Ini nggak apa-apa, kita share nomor. Iya boleh, silakan. Malah senang saya kalau ada marketing. Siap. Dan satu, buat teman-teman yang mau atau senang coba memasarkan produk renovasi ya. Renovasi kan ada beberapa produk ya. Dari mulai desain, kemudian renov, interior. Teman-teman tuh ada kita yang menyiapkan agent yang akan mendapatkan fee Tuh. per closing gitu. Di zaman sekarang lagi susah kerjaan, ini ada solusi dari Bang Reno nih. Iya. Yang mau kerjaan boleh langsung tadi ke nomornya ya. Nanti kita taruh juga di deskripsinya. Ya, Siap. siap. Oke, kalau gitu Sukses semuanya Bang Jai. sama. Oke, saya mau. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.